Ya, kita kembali lagi dengan pelajaran desain grafis percetakan, ya, di mana materi sebelumnya kita membahas tentang tipografi, ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi berikutnya, ya, masih tentang tipografi, tapi kita akan membahas lebih lanjut tentang hurufnya atau anatomi huruf, ya. Nah, langsung saja kita mulai dari sini, ya, dari komposisi atau anatomi yang membentuk huruf, ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa setiap bentuk huruf, ya, dalam sebuah alfabet itu memiliki keunikan fisik, ya, yang menyebabkan mata dapat membedakan antara huruf M dengan P atau huruf C dengan huruf Q. Nah, keunikan ini disebabkan oleh cara mata melihat korelasi antara komponen visual yang satu dengan yang lain, ya. Nah, inilah yang membedakan satu huruf dengan huruf yang lain karena dia memiliki yang namanya komponen, ya, atau ya yang tadi disebut dengan anatomi huruf, ya, karena mereka memiliki keunikan fisik. Nah, salah satu hukum dari teori Gestalt itu membuktikan bahwa untuk mengenal atau membaca sebuah gambar diperlukan adanya kontras, ya, antara ruang positif yang disebut dengan figure dan ruang negatif yang disebut dengan ground. Nah, contohnya kita bisa lihat di huruf ini, huruf A, ya, contohnya huruf A. Kita lihat di sini adalah bagian figure, ya, atau ruang positif, ya. Nah, sedangkan di bagian belakangnya, ya, itu disebut dengan ground atau ruang negatif, ya. Nah, keberadaan ruang negatif dari seluruh huruf itu dapat menjadi 3 kelompok, ya, dipecah menjadi 3 kelompok. Nah, yang pertama yaitu ruang negatif bersudut lengkung, ya. Nah, ruang negatifnya nanti dapat menghasilkan sudut lengkung seperti ini, huruf C, ya. Kemudian ada ruang negatif bersudut persegi 4, ya. Nah, seperti ini huruf F, ya, dia memiliki ruang negatif persegi 4, ya. Nah, kemudian ruang negatif bersudut persegi 3, ya. Di sini contohnya huruf N, dia memiliki ruang negatif di sini berbentuk persegi 3, ya. Nah, di sini menurut Danton Sihombing, ya, pada tahun 2001, terminologi umum yang digunakan dalam penamaan setiap komponen visual yang terstruktur dalam fisik huruf, ya. Jadi apa saja sih hal yang terkandung dalam fisik huruf, ya. Kita lihat dari yang pertama yaitu cap line, ya. Cap line adalah garis maya lurus horizontal yang menjadi batas bagian teratas dari setiap huruf besar, ya. Cap line. Kita lihat. Nah, ya, di sini contohnya huruf H besar, ya. Ini sebutan cap line, ya. Jadi batas teratas, ya, batas teratas dari huruf besar, ya. Di sini kita lihat huruf H, ya, garis itu disebut dengan cap line batasnya, ya. Nah, yang kedua yaitu min line. Min line itu adalah garis maya lurus horizontal yang menjadi batas bagian teratas dari badan setiap huruf kecil, ya. Nah, kalau tadi cap line itu adalah huruf besar, ya, batas teratas dari huruf besar, maka min line, ya, min line adalah batas teratas dari huruf kecil, ya, huruf kecil. Nah, berikutnya yaitu adalah baseline. Nah, baseline adalah garis maya lurus horizontal yang menjadi batas bagian terbawah, ya, bagian terbawah dari setiap huruf besar. Nah, kalau tadi, ya, cap line itu batas atas huruf besar. Nah, kalau baseline itu adalah batas terbawah dari huruf besar, ya, seperti ini. Kalian lihat ada baseline-nya, ya, batas terbawah. Kalau cap line itu batas teratas. Nah, lanjut. Di sini ada descender, ya, bagian dari huruf kecil yang posisinya tepat berada di bawah baseline, ya. Descender adalah bagian dari huruf kecil yang posisinya tepat berada di bawah baseline. Kita lihat descender. Nah, di sini, ya, batas terbawah, ya, batas terbawah dari huruf kecil,
ya. Ini disebut dengan descender, ya, disebut dengan descender. Nah, begitu dengan ascender adalah bagian dari huruf kecil yang posisinya tepat berada di antara midline dan capline, ya, antara midline dengan capline. Ini batas dari huruf kecil, ya, disebut dengan ascender, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah exhale, ya, exhale. Exhale adalah jarak ketinggian dari baseline ke midline tiap huruf kecil, ya. Nah, ini huruf kecil ya. Nah, di sini adalah batas atas dan batas paling batas atas dan bawahnya, ya. Nah, ini disebut dengan exhale antara midline dan baseline, ya, disebut dengan exhale, ya. Oke, kita lanjut. Nah, setiap karakter apakah huruf besar atau kecil itu memiliki yang namanya batang atau stem, ya, yang pada bagian ujung-ujungnya dapat ditemukan beberapa garis akhir, ya, beberapa garis akhir, garis akhir, ya, sebagai penutup, dan ini disebut dengan terminal, ya. Kalau kalian melihat contoh font ini, ya, sans serif, garis akhirnya ini ada di bawah, ya, kemudian melengkung, ya, bercabang pada garis akhirnya. Nah, ini disebut dengan terminal. Begitu juga dengan font serif ini, ya, bagaimana setiap sudut akhirnya itu disebut dengan terminal. Nah, ditinjau dari sudut geometri, maka garis dasar yang mendominasi struktur huruf dalam alfabet dapat dibagi menjadi 4 kelompok besar, ya, dari sudut geometrinya atau garis dasar. Nah, di sini adalah kelompok pertama, yaitu kelompok garis tegak datar, ya, seperti huruf E, F, H, I, L. Dia hanya terdiri dari susunan garis yang tegak, ya, tidak memiliki lengkungan atau bundaran, ya, jadi benar-benar hanya garis lurus atau datar, ya, sehingga membentuk sebuah huruf, ya, sebenarnya adalah E, F, H, I, dan huruf L. Nah, kemudian kelompok kedua yaitu kelompok garis tegak miring, ya, garis tegak miring, ya, jadi dia memiliki komponen garis, ya, garis yang miring atau garis tegak seperti huruf A, ya, A, K, M, N, ya, V, W, X, Y, ya, dan Z, ya, itu merupakan huruf-huruf dalam kelompok garis tegak miring. Nah, kemudian kelompok yang ketiga yaitu kelompok garis tegak lengkung, ya. Nah, di sini terdiri dari garis tegak, ya, kemudian ada garis lengkungnya, ya, seperti huruf B, ya, huruf D, G, ya, J, P, R, dan huruf U, ya. Nah, kemudian ada kelompok garis lengkung, ya, garis lengkung. Jadi dia tidak memiliki garis tegak, ya, sepenuhnya memiliki garis lengkung seperti huruf C, ya, O, Q, dan huruf S, ya. Itulah tadi 4 kelompok dalam sudut geometri, ya. Nah, kita lanjut yaitu tentang materi sistem pengukuran dalam tipografi, ya. Ada, ya, dalam tipografi. Nah, di sini susunan-susunan huruf, ya, pada sebuah naskah, buku, atau majalah dan sebagainya itu memiliki suatu disiplin, ya, atau kriteria atau standar dalam pengukuran dan proporsi. Nah, hal tersebut itu adalah mencakup, yang pertama adalah relative measurement, ya, yang terdiri dari pengukuran tinggi huruf dan panjang baris huruf. Nah, kemudian yang kedua yaitu spacing measurement, ya, yaitu yang terdiri dari jarak antar huruf yang satu dengan yang lain atau kerning, kemudian jarak antar baris atau leading, dan jarak antar kata atau word spacing atau tracking, ya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut, ya, mulai dari relative measurement, ya. Nah, di relative measurement itu dia memiliki 3 dasar pengukuran, ya, 3 dasar dalam pengukuran pada tipografi, ya. Yang pertama itu adalah point, ya, atau biasa disingkat dengan PT, ya. Kemudian ada pica, ya,
tulisannya PICA tapi dibacanya paika. Kemudian ada unit ya. Poin digunakan itu untuk mengukur tinggi huruf ya, sedangkan paika digunakan untuk mengukur panjang baris ya. Ingat, poin itu untuk mengukur tinggi huruf, dan paika yaitu untuk mengukur panjang baris ya. Pengukuran dari lebar per satuan huruf ya, atau serta jarak antar huruf itu dihitung dengan satuan unit ya. Nah, perhitungan unit hanya digunakan dalam proses yang menggunakan teknologi photo typesetting dan digital composition ya, teknologi yang digunakan untuk pengetikan dan pencetakan huruf agar dapat mendapatkan hasil yang tajam dan presisi ya. Dalam hal percetakan ya, entah itu majalah, koran ya, atau bacaan, itu mereka menggunakan standar yang seperti ini ya, dalam relative measurement. Nah, ukuran huruf umumnya itu berkisar antara 4 sampai dengan 72 poin ya. Di atas 12 poin itu biasanya digunakan untuk display atau judul, sedangkan di bawah itu digunakan untuk teks ya. Jadi kalau nanti kalian mau bikin tugas atau makalah ya, itu untuk judul biasanya di atas 12 poin ya font size-nya. Nah, sedangkan untuk isi atau teksnya itu ya berkisar antara 12 atau 11 poin atau bisa di bawah itu ya. Nah, seperti ini unit ukur tipografi ya. Poin itu tinggi huruf ya, kemudian paika itu panjang huruf, kemudian unit itu adalah jarak antar huruf. Nah, di sini satu paika itu sama dengan 12 poin. Kita lihat ya, jarak 0 ke 1, 0 ke 1 paika itu sama dengan 0, berbanding 0 dengan 12 poin ya. 1 paika dengan 12 poin. Nah, kemudian ada 1 inci itu berbanding dengan 6 paika ya. 1 inci di sini itu sama dengan 6 paika atau sama juga dengan 72 poin ya. Sini 1 inci sama dengan 2,359 cm ya. Kalian bisa lihat dari gambar ini perbandingannya. Oke. Nah, seperti ini ya. 12 poin, 24, makin lama makin besar ya. 44 poin, 54 hingga 74 poin. Nah, kalau tadi itu relative measurement. Nah, yang kedua yaitu adalah spacing measurement ya. Istilah spasi itu sering digunakan dalam pekerjaan pengetikan naskah yang berarti interval ya, atau jarak antar elemen tipografi yang mencakup jarak antar kata atau word spacing, jarak antar huruf atau kerning, dan jarak antar baris disebut dengan leading. Contohnya seperti ini ya. Aku ya, spasi suka, spasi kamu, spasi lo ya. Ini disebut dengan jarak antar kata ya, jarak antar kata. Jadi bisa nanti diubah jarak antar katanya mau berapa, mau semakin jauh apa semakin dekat jaraknya. Nah, ini disebut dengan word spacing. Nah, kemudian untuk jarak antar huruf ya, kalian bisa lihat contohnya di sini. Aku yang di atas dengan aku yang di bawah. Nah, jarak antar huruf aku yang di atas ini kan masih ada jarak ya. Nah, sedangkan yang di bawah ini bisa dibilang tidak ada jarak ya, atau berdempetan hurufnya ya. Ini disebut dengan kerning atau jarak antar huruf. Nah, kemudian lanjut itu adalah jarak antar baris seperti ini. Aku suka, kemudian di enter ya, sehingga membuat baris baru ya. Aku suka, aku suka. Nah, kita lihat contohnya antara baris yang pertama ya, contoh baris pertama, baris yang tengah, dan baris yang terakhir. Kita lihat jarak antar barisnya ya. Nah, ini disebut dengan leading ya. Leading yang pertama ini biasa, kemudian ini leading yang tengah memiliki jarak, kemudian yang terakhir ini ya, contoh yang terakhir ini leadingnya cukup jauh ya, jarak antara barisnya cukup jauh. Nah, oke. Saya rasa untuk materi hari ini cukup ya. Kita akan lanjut nanti tentang karakteristik huruf di pertemuan berikutnya.
Oke. Sekian dan terima kasih.